Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan uraian topik pidato pengukuhan guru besar ini. Topik ini yang akan saya uraikan dalam pengukuhan guru besar ini ialah tentang Islamofobia dengan judul Krisis Global dan Kajian Sejarah dan Karakteristik Islamofobia. Sesuai dengan judul, saya ingin menegaskan bahwa dalam waktu yang panjang, masyarakat dunia menghadapi krisis global dan salah satunya ialah Islamofobia. Disebut krisis global karena Islamofobia mendorong diskriminasi, permusuhan, tindakan, pengucilan dan kekerasan, genosida yang terjadi di banyak wilayah negara, dan bahkan berpotensi kuat merusak hubungan antar agama dan diplomasi beberapa negara. Mengingat efek destruktif Islamofobia yang sangat serius, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Mei sebagai International Day to Combat Islamophobia. Secara historis, Islamofobia sudah terjadi sejak era Rasul Muhammad dan terus mengalami perkembangan serta menunjukkan kompleksitasnya sejalan dengan dinamika dan faktor-faktor eksternal yang melingkupinya. Di abad klasik Islam, Islamofobia lebih banyak digerakkan oleh para tokoh dan penganut pagan yang merasa terganggu secara keagamaan, secara sosial, politik atas kehadiran Islam. Bentuknya menebar kebencian, bully, boykot, tindakan kekerasan, dan bahkan tindakan militeristik. Di abad pertengahan, saat Islam sudah berkembang di luar Jazirah Arabia yang meliputi Afrika, Asia, dan Eropa, Islamofobia semakin kompleks. Munculnya kekuasaan-kekuasaan Islam di berbagai wilayah dunia memperkuat sentimen anti-Islam dan umat Islam karena nyata menjadi ancaman Eropa. Sentimen agama yang kemudian berkombinasi kuat dengan sentimen kultural dan politik ini semakin memperkuat Islamofobia. Karena itu, Islamofobia di era pertengahan ini mengalami transformasi penting menjadi lembaga besar yang digerakkan oleh negara dengan efek yang ekstensif dan sistemik. Islamofobia juga diperkuat dengan Project Orientalism. Karena itu, Orientalisme tidak saja membangun sebuah sistem ilmu pengetahuan, akan tetapi juga ideologi politik yang menjadi sumber legitimasi imperialisme Barat atas Timur. Era modern abad 20 dan 21 kali ini, Islamofobia masih mewarisi spirit imperialisme Barat yang mendapatkan legitimasi teologis doktrinal, terutama dari kelompok-kelompok agama ultranasionalis atau far right di beberapa negara. Melalui analisis kultural, agama, dan politik diperoleh gambaran menguatnya ideology of supremacism and majoritarianism, bahkan tidak saja di negara-negara barat. Bentuk dan implikasinya pun kompleks. Kajian historis Islamofobia diterapkan untuk memperoleh gambaran lanskap, arah, dan efek yang ditimbulkan oleh Islamofobia. Kajian saya ini diperkuat dengan perbincangan konseptual yang antara lain diurai oleh sejumlah ahli seperti Kunnani Arun, Tariq Moudud, Du Bois, dan Chris Allen. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, maka penelusuran sumber-sumber primer dari berbagai survei dan dokumen dilakukan. Dari sumber-sumber ini diperoleh informasi antara lain resolusi PBB tentang genosida dan Islamofobia. Dari survei yang dilakukan oleh jumlah lembaga survei bereputasi internasional, saya juga memperoleh data-data tentang perundungan, pengucilan, diskriminasi, dan bahkan tindakan kejahatan yang dimotivasi oleh spirit Islamofobia. Informasi sejumlah media massa juga memperkuat gambaran Islamofobia yang semakin ekstensif. Melalui media ini diperoleh pernyataan tokoh-tokoh kelompok yang mendorong dan yang menentang Islamofobia. Saya ingin menyimpulkan bahwa ada 4 tipologi Islamofobia yang berkembang di berbagai wilayah dunia, yaitu Cultural Islamofobia, Humanitarian Islamofobia, Religious Islamofobia, Political Islamofobia, dan Genocidal Islamofobia. Ditemukannya berbagai tipologi Islamofobia
dengan memanfaatkan prinsip integrasi keilmuan antara disiplin ilmu sejarah dengan budaya dan politik menjadi novelty dari kajian saya. Diharapkan temuan ini akan memberikan manfaat bagi para sarjana dan peneliti untuk terus mengembangkan riset yang lebih mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek Islamofobia yang cenderung per hari ini semakin meningkat. Di samping itu, riset ini juga bisa bermanfaat untuk memberikan berbagai pertimbangan kepada pengambil kebijakan atau decision makers dan masyarakat secara umum untuk menangani Islamofobia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.